Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kalau kamu ya lagi cari smartphone yang kameranya udah stabil pakai stabilisasi optik atau OIS, tapi harganya nggak kebangetan, kamu bisa pilih nih Samsung Galaxy A23 terbalik. Samsung Galaxy A23. Karena pada saat video ini dibuat, ini harganya menarik banget loh untuk HP yang kameranya udah stabilisasi optik. Harganya nggak sampai 3 jutaan. Kamu bisa cek aja link di deskripsi video ya untuk harga terupdate dari HP ini. Kalau lihat desain sih udah khas Samsung banget ya, yang mirip Oppo Find Series yang punya bagian kamera yang seamless gini. Jadi satu sama body tanpa potongan. Bodinya juga di finishing glossy, jadi kalau dilihat ya, ini tuh seakan-akan mirip kayak bahan kaca atau kayak bahan keramik. Jadi secara desain ini udah kelihatan mahal, udah kelihatan mewah gitu. Ya walaupun kalau dipegang ya. Kalau digenggam kayak gini, ini tuh masih berasa dari bahan polikarbonat. Dan ngomong-ngomong, finishing glossy-nya itu tuh bikin HP ini tuh jadi fingerprint magnet banget. Jadi kelihatan gampang kotor. Jadi saran saya kalau mau beli, jangan beli yang warna gelap gini. Beli yang warna terang, kayak misalkan putih gitu. Jadinya nggak terlalu kelihatan kotor bercak sidik jari. Ya kalau misalkan pengen pilih yang warna gelap kayak gini, rajin-rajin aja lap nih HP. Nah sementara untuk bagian depannya, masih pakai layar gaya water drop notch sih. Tapi kalau untuk kualitas visual ya, layarnya ini pakai panel PLS TFT dengan ukuran layar 6,4 inch Full HD+, dengan refresh rate layar yang udah 90 Hz. Dimana PLS TFT-nya Samsung ini kalau menurut saya ya, bisa menghasilkan kualitas visual yang jauh lebih baik daripada layar IPS smartphone kebanyakan. Detail dan jernihnya tuh berasa nyaman di mata, menurut saya ya. Buat scrolling-scrolling layarnya juga licin, dimana refresh rate layarnya juga udah adaptif. Bisa menyesuaikan kebutuhan kecepatan refresh rate layar sesuai kebutuhan penggunaan. Ya tapi nggak ada pilihan untuk yang 90 Hz terus-menerus atau statis ya. Adanya dinamis atau standar 60 Hz aja. Sementara untuk kualitas audionya, ini udah cakep banget, udah asik banget kalau kita buat dengerin musik atau nonton video pakai earphone atau lewat Bluetooth speaker. Karena udah mendukung teknologi audio Dolby Atmos. Ya, cuma untuk speakernya masih mono di sisi bawah HP. Dan Dolby Atmos-nya juga bisa aktif cuma saat pakai earphone ataupun Bluetooth speaker. Jadi nggak aktif kalau cuma lewat speaker HP-nya langsung. Gini nih sampel suaranya kalau disetel dalam volume yang lebih dari 80%. Volume kencang gitu. Detailnya tuh berasa loh. We're the Justice Society. Peaceful. You are not worthy, but fate does not make them. Sementara kalau untuk performa dari Samsung Galaxy A23 ini, ya udah nyaman banget ya kalau buat dipakai buat multitasking harian, buat sosial media, buat chatting-chatting, ataupun buat main game. Smartphone ini mengandalkan prosesor Snapdragon 680 dan 6GB RAM. Sementara untuk penyimpanan internalnya 128GB, udah mencukupi banget buat kebutuhan kerja ataupun hiburan. Dan seandainya 128GB-nya berasa kurang, bisa kita ekspansi pakai microSD hingga 1TB. Ya, cuma laci kartunya yang udah triple slot ini belum dilengkapi seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi hati-hati ya kalau lagi musim hujan, jangan sampai kehujanan. Kalau dipakai buat main game tentunya juga udah asik, kayak waktu dipakai buat game Mobile Legends misalnya. Udah bisa main dengan settingan grafis ultra, frame rate-nya di setting tinggi, dan shadow-nya atau bayangannya aktif, aman lancar loh selama internetnya stabil. Pokoknya HP ini tuh udah enak banget lah kalau dipakai buat main game Mobile Legends. Enak banget buat push rank. Sementara kalau dipakai buat main game yang lebih berat ya, kayak COD Mobile yang sering saya mainin, udah bisa jalanin game dengan maksimal dengan grafis mentok di grafis slow kalau mau pakai frame rate maksimal di high. Tapi kalau mau pakai grafis maksimal very high harus puas dengan frame rate medium. Dan kalau di video ini saya mainnya dengan frame rate maksimal di high, jadinya grafisnya pakai low aja karena emang nggak bisa diubah dari sananya. Dan kayak yang kamu lihat nih, aman lancar buat main. Dan kalau dipakai buat main game lama juga bodinya tuh nggak panas ya. Paling cuma anget-anget nikmat aja, anget normal aja. Cukup enak dipakai buat main sampai puas. Ya kalau untuk performa buat main game berat, kalau ngeliat harganya nggak bisa dibilang istimewa, standar biasa aja. Tapi kalau ngomongin daya tahan baterai, ini udah lumayan beneran awet loh. Bisa tahan 2 harian kalau untuk penggunaan normal.
Waktu dicoba ya di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan internet Wi-Fi, baterainya yang 5000 mAh ini tuh cuma berkurang 4% aja untuk nonton YouTube selama 1 jam. Dan cuma berkurang 11% aja waktu saya coba buat main game Mobile Legends selama 1 jam. Jadinya kalau HP ini kita pakai buat nonton YouTube nonstop, ini bisa lebih dari 24 jam. Sementara kalau dipakai buat main game nonstop gitu ya, ini bisa sampai 9 jam. Mantep kan? Dan untuk ngecasnya dia juga udah nggak pakai lelet, nggak pakai lama banget. Udah lumayan cepat. Karena HP ini udah support pengisian daya cepat 25 watt. Ya walaupun dalam kotaknya cuma dikasih charger 15 watt aja. Ya mending sih masih dikasih charger daripada beli lagi. Soalnya kalau beli charger 25 watt ori Samsung tuh harganya di kelas 200 sampai 300 ribu. Dan kalau ada yang jual di bawah 200 ribu, saya nggak berani jamin ya kalau itu charger original. Dan waktu di-charge pakai charger bawaannya yang cuma 15 watt aja, HP ini tuh butuh waktu 45 menit untuk terisi 50%. Dan butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit untuk penuh 100%. Ini kalau pakai charger yang udah 25 watt, pasti lebih cepat lagi ngisinya. Samsung Galaxy A23 ini tuh masih 4G ya, belum ada 5G-nya. Ya buat saya sih nggak ada hambatan ya buat jadi pilihan. Karena sampai tahun ini, sampai detik ini ya, 5G di Indonesia tuh masih langka, masih berasa goib. Kalau misalnya kita ke bandara aja, di spot-spot tertentu aja dapat 5G-nya. Itu pun kecepatannya masih berasa kayak 4G. Ya paling yang bikin ganjel ya untuk milih HP ini adalah di bagian kelengkapan sensornya. Di mana HP ini nggak punya sensor cahaya. Jadi kecerahan layar otomatisnya, ya walaupun tetap bisa ya pakai kamera depan, jadi kurang peka kalau dibandingin sama yang pakai sensor cahaya. Pokoknya nggak seresponsif kalau pakai sensor cahaya. Dan untuk sensor giroskopnya sendiri udah fisik, buat main game nggak delay, udah asik. Dan HP ini juga udah ada sensor NFC, yang bikin kita bisa cek saldo e-money, dan kalau bayar-bayar cuma dengan deketin HP aja ke scanner pembayaran, karena HP ini udah terintegrasi dengan Samsung Pay. Kalau Galaxy A23 ini dipakai buat GPS navigasi, pakai Google Map gitu ya, ini udah bisa diandelin banget karena GPS-nya cepet dan akurat baca lokasi kita. Baca petanya juga nyaman karena udah ada fitur kompas, jadinya kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Untuk keamanan juga sensor sidik jarinya udah di sisi samping jadi satu sama tombol power yang cukup ditap aja. Udah bisa buka kunci HP dengan cepat dan responsif. Sementara kalau untuk kameranya, nah ini nih yang bikin HP ini tuh jadi sangat menarik. Karena selain kameranya komplit, punya kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan juga kamera potret 2 megapiksel, kamera utamanya yang 50 megapiksel, udah dilengkapi fitur OIS atau stabilisasinya udah optik, udah hardware, bukan sekedar software. Dimana untuk hasil foto-foto kamera utamanya kayak yang kamu lihat di layar nih. Punya detail yang cakep dan jernih. Dimana untuk tone warnanya tuh cenderung natural. Yang kalau mau upload di sosial media, kadang-kadang mesti dinaikin dikit kontrasnya biar lebih menarik. Tapi saya suka sih, karena warna merah tampil apa adanya, nggak pecah merona. Enak dilihatnya. Kalau dipakai buat foto-foto blur, pakai mode potret juga hasilnya cakep. Dan kelihatan lebih dramatis, kelihatan lebih hidup. Karena blurnya tuh rapi, jadi efek potretnya berasa lebih alami. Untuk foto-foto mode ultrawide-nya juga bagus loh, walaupun cuma 5 megapiksel doang. Karena fitur HDR-nya jalan banget, jadinya foto bagian langit tuh kelihatan lebih detail. Ini cocok banget nih untuk foto-foto pemandangan bagus. Nggak perlu mundur jauh biar dapat view yang bagusnya. Sementara kalau untuk foto-foto makro, ya standar aja sih, karena masih 2 megapiksel aja, terus juga kameranya tuh belum autofocus. Yang penting pastiin aja saat foto-foto di kondisi cahaya yang cukup biar hasilnya maksimal. Nah, kalau untuk foto-foto malam hari, pakai mode malam hasilnya lebih maksimal. Karena lensa OIS-nya tuh membantu menjaga kestabilan kamera saat ambil gambar. Ya, karena kalau foto menggunakan mode malam itu butuh waktu beberapa detik. Tangan kita nggak boleh bergerak. Dan kamu bisa lihat sendiri ya, detail lampu-lampu tuh ketangkep bagus, nggak overbright. Dan bagian gelap juga kelihatan minim noise. Sementara kalau untuk kamera selfie-nya, ini masih standar banget sih secara spesifikasi, cuma 8 megapiksel aja. Terus belum dilengkapi LED flash untuk selfie di kegelapan, ya tapi udah dilengkapi screen flash kalau emang butuh selfie-selfie di kondisi gelap.
Dan hasil foto selfie-nya juga cakep loh, walaupun cuma 8 megapiksel. Hasilnya tuh bisa nangkep gambar dengan detail dan tone warna yang pas banget menurut saya. Untuk dynamic range-nya juga cukup lebar ya, jadinya walaupun foto membelakangi cahaya tetap dapat detailnya, baik background-nya maupun orangnya. Dan kalau untuk foto selfie portraitnya, ini udah bisa hasilin efek blur tuh yang rapi. Hasil kerapihannya tuh nyaris nyaingin kamera belakangnya yang udah punya kamera potret sendiri. Kalau buat saya ini cukup memuaskan untuk hasil foto-foto selfie-nya. Sementara kalau untuk perekaman video, ini nih, yang bikin HP ini tuh jadi menarik ya, karena udah ada OIS-nya di kamera utamanya. Dimana fitur OIS ini tuh biasanya hanya ada di HP-HP kelas mahal, HP-HP kelas flagship. Tapi ini ada di HP di bawah kelas harga 3 juta. 2 juta lebihnya masih banyak. Kayak gini hasil rekaman videonya. Oke, ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera depan ya. Kamera depannya masih Full HD aja, belum bisa 4K. Dan kalau saya lihat di sini dia belum ada stabilisasi ya untuk rekaman video menggunakan kamera depan. Tapi kalau ngelihat dynamic range-nya ini udah cukup bagus ya. Karena kalau dilihat nih membelakangi langit gini, langit warnanya masih kelihatan. Nggak putih polos gitu aja. Dan kalau untuk kualitas suaranya sendiri nih, di sini daerahnya masih banyak angin. Kualitasnya gimana untuk mic-nya? Ini kita nggak pakai mic bawaan ya, nggak pakai mic bantuan ya, nggak pakai mic luar, jadi pakai mic bawaan aja. Nah ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera belakang Full HD aja, belum bisa 4K. Tapi kamu bisa lihat ya, ini udah cukup stabil dipakai buat ngerekam video karena emang udah ada OIS-nya ya, rekaman video, udah ada stabilisasi optiknya. Dan kalau kita lihat ya, untuk fokusnya dia juga cukup cepet tuh. Hampir berasa seamless ya, jadi nggak perlu ditap-tap, dia langsung otomatis pilih yang paling dekat, yang terlihat dominan gitu. Dan kalau ngelihat detailnya juga bagus ya, kamu bisa lihat tuh, ih cakep banget. Dan seperti biasa, Samsung Galaxy A23 ini menggunakan One UI buatan Samsung sendiri yang saya suka banget. Paling saya suka tampilan UI-nya untuk Android, berasa simple dan clean gitu. Dan ini juga udah berbasis Android 12 yang terbaru saat video ini dibuat. Samsung juga masih menyediakan FM radio analog yang nggak butuh sinyal internet untuk dengerin lagu-lagu terbaru yang lagi trending. Tapi butuh earphone kabel sih kalau mau nikmatin fitur FM radio ini. Kalau mau ganti-ganti gaya atau cari wallpaper, bisa masuk fitur Galaxy Theme bawaan. Cuma dengan tap dan tahan layar kayak gini. Banyak banget loh pilihan tema, wallpaper. Kalau mau cuma ganti-ganti icon juga udah bisa. Dan kalau mau cari yang gratisan juga gampang. Pilih aja, tap aja yang di kolom top ya. Muncul deh pilihan yang gratis-gratis. Ada juga fitur game launcher yang bisa menyembunyikan aplikasi game yang udah kita install. Jadi tampilan layar tuh lebih rapi. Termasuk di dalamnya ada fitur game booster untuk memaksimalkan pengalaman saat bermain game. Kalau kita masuk menu setting, terus kita pilih advanced feature, di sini masih disediakan loh fitur dual messenger untuk menggandakan aplikasi chatting dan sosial media. Jadi di HP ini kita bisa aktifin 3 nomor WhatsApp sekaligus, tetap aman. WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan satu lagi kita tinggal install aplikasi WhatsApp bisnis. Banyak-banyak nomor WhatsApp aktif, siapa sih yang mau WhatsApp? Dan kira-kira segitu aja sih fitur-fiturnya yang bisa saya bahas di sini. Kalau misalnya kamu mau cobain fitur lainnya, mau explore, kamu bisa beli sendiri ya. Kira-kira menurut kamu gimana Samsung Galaxy A23 ini? HP yang harganya nggak sampai 3 juta, udah punya OIS di kamera belakangnya. Buat rekaman video udah stabil, tapi harganya tetap affordable. Ya kalau buat saya, ada tadi yang sedikit bikin ganjel. Kamu bisa nonton ya, ke belakang lagi. Dan segitu aja videonya, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Suka sama kameranya.